Kaget saya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di sini. Kembali pagi hari ini kita ada di sini tentunya di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, saya kaget masuk ke situ. Kalau kepleset, saya kaget gak Bu? Kaget ya. Ini pas banget nih sama tema yang akan kita bahas. Pagi hari ini kita akan membahas sugesti. Kalau saya udah kaget atau kepleset gitu tuh, saya merasa diri saya hari ini akan mendapatkan kesialan, tersugesti. Nah, apakah itu benar mah? Ada sugesti-sugesti yang bisa membuat akhirnya kita jadi, kalau kita tersugesti sial, akhirnya kita jadi sial. Itu memang itu yang akan dibahas. Mama sekaligus tausiahnya, Mas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu sugesti. Apa sih sugesti? Sugesti yaitu proses psikologis seseorang yang bisa membimbing orang tadi perasaannya, pemikirannya, cara berpikirnya ke sesuatu yang tersugesti oleh orang yang dia pikirkan. Saya ambil contoh. Misalnya seseorang membaca ramalan. Ramalan. Yeah. Kan? Bintang. Abel bintangnya apa? Libra. Libra. Yeah. Misalnya cinta semakin membara. Yeah. Rezeki semakin banyak. Abdel itu karena tersugesti dengan ramalan bintang tadi. Sama Ria semakin mesra. Amin. Kemudian rezeki semakin banyak. Kenapa? Amin. Usahanya maksimal. Jadi orang tadi dengan sugesti bisa hidup semakin hebat, semakin maju, tersugesti bahwa dia akan maju. Tapi kebalikannya, kalau dia membaca ramalan, percintaan Anda semakin pudar. Iya. Rezeki seret. Iya. Ya Allah, begitu membaca ramalan seperti itu, rasanya hidup tidak bergairah. Ngapain saya berusaha mencintai pasangan saya? Ngapain saya berusaha? Karena kata ramalan juga rezeki buram, rezeki seret. Maka pudar keinginan kita. Ini sugesti yang salah. Tidak boleh dipraktekkan dalam hidup. Karena memang sebetulnya walaupun sugesti itu memberikan energi yang positif kepada orang. Contoh, dokter praktek nih. Misalnya di gang yang pertama, dokter prakteknya itu orang yakin. Dokter yang ini kalau berobat sama dia pasti sembuh. Pasien tersugesti sehingga di mana-mana berbondong-bondong antri tuh ke dokter. Dokter yang di gang 2 Del sepi. Yeah. Masya Allah. Ini bisa terjadi kenapa? Pasien yang datang ke dokter yang di gang pertama tersugesti. Orang yang datang itu bilang, saya kalau berobat ke dokter yang ini langsung sembuh. Kalau ke dokter ini 2-3 kali kagak sembuh-sembuh. Jadi orang walaupun obatnya sama, cara mengobatinya sama, tersugesti gak bakalan sembuh. Itulah kenapa kalau kita ada apa-apa, sugesti yang ada harus mensugestikan diri dengan yang positif. Contoh, ada orang sakit. Kemudian dia berobat. Dibawa berobat kemanapun. Kalau orang yang sakit tadi dalam batinnya tidak ada harapan untuk sembuh. Nggak bakal sembuh, percaya sama saya. Tersugesti. Kalau ada orang dibawa berobat, padahalnya obatnya murah. Dan dekat tempat berobatnya. Tapi dia yakin dengan saya berobat, bermohon sama Allah. Pasti sembuh. Nggak lama pasti sembuh. Orang yang percaya dengan ramalan dan tersugesti dengan ini salah. Karena tempat bergantung dia akhirnya ramalan. Padahal dalam Al-Quran jelas Allah menyatakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku bernyembah. Hanya kepada Engkau ya Allah aku minta tolong. Tersugesti dengan ridho Allah. Itulah yang benar dalam Islam.
Saya yakin dengan bermohon kepada Allah, sikap kita mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah, itulah sugesti yang positif buat diri kita, dan energi yang timbul pun pasti akan semakin membara. Karena yang kita raih hanya satu, libtigha'i mardatillah, hanya mengharapkan ridho Allah semata-mata. Ada orang yang sehat walafiat, dia yakin, dia sini semuanya sekarang baik-baik saja. Kemudian kebetulan dia check up. Kata dokter, oh bapak ternyata penyakit bapak ini, darah bapak sekian, jantung bapak berdebar-debar, langsung yang tadi gagah perkasa, ngeok. Makanya percayalah kepada Allah, yakinkan diri kita, kita meminta pertolongan hanya kepada Allah, gantungkan harapan saya, mengharapkan keriduan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sugesti yang paling positif buat energi kita. Iya, itu dia tausiah Mama mengenai tema kita di pagi hari ini tentang sugesti ya. Dan di segmen ini ada kesempatan untuk ibu-ibu bertanya. Silakan, saya langsung berikan kesempatan yang ingin bertanya. Ibu, iya boleh boleh langsung berdiri ya. Silakan Bu, mana yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haja Mukaroma dari Majelis Taklim Nurul Umi, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ya. Mau tanya nih mah, Ya. saya ngaji, pulang ngaji kehujanan. Katanya suruh mandi, siram kepalanya, diguyur kepalanya, suruh tepuk-tepuk 3 kali, Iya. biar kagak pusing. Apakah itu benar apa tidak tuh mah, apa hanya sugesti itu? Iya. Kalau ditepuk-tepuknya hanya sugesti. Iya. Kalau soal mandi keramas itu yang benar. Karena yang namanya air hujan meresap di rambut kepala itu membuat pusing. Tapi nggak boleh ditepuk-tepuk, digaruk-garuk aja biar kakinya turun. Iya. Begitu, baru sembuh. Apa Iya. puk-puk-puk, nggak Iya. usah. Terima kasih mah. Ya, Assalamualaikum sugesti. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Kayak orang katanya biar nggak pengen buang air besar di perjalanan yang lama, Ngantongin ambil batu, Iya. kantongin. Iya. Apa hubungannya batu aman tuh? Iya. Jaka sembung, mama Iya. itu Iya. nyamuk. Iya. Oke, baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, saya akan absen ibu-ibu dari Majelis Taklim yang hadir di sini. Yang pertama adalah Majelis Taklim Al-Husna. Waalaikumsalam. Dari daerah mana, Bu? Kebon Baru, Tebet. Kebunnya masih ada? Masih baru? Masih, ya. Terima kasih hadir di sini. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim Nurul Falah. Waalaikumsalam. Ini dari daerah mana? Dekat danau. Ini tinggal di danau? Oh, tinggal di danau. Ya. Bareng Eceng Gondok berarti ya. Yang ketiga adalah Majelis Taklim Al-Falah 1 Cianjur. Waalaikumsalam. Ya, Cianjurnya daerah mana, Bu? Cikaret. Di kota Cianjurnya? Iya, terima kasih sudah hadir di sini. Dan pemirsa, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai sugesti. Sebelum saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya, ada tayangan yang harus kita saksikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama, nama saya Putri. Saya mau tanya, kalau misalkan orang mimpi buruk kan orang suka bilang bakal ada kejadian buruk yang terjadi. Itu sugesti aja bukan ya, Mah? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jadi itu benar, boleh jadi itu sugesti. Makanya kalau dia mimpi buruk, mimpi gigi yang atas copot. Wah, emak saya meninggal. Padahal emak udah meninggal dari dulu. Masa meninggalnya 2 kali? Iya. Itu akan tersugesti. Makanya jangan terlalu percaya dengan mimpi-mimpi buruk. Iya. Itu hanya kembang tidur. Kalau misalnya gini mah, kita lagi naik motor, terus nabrak kucing. Kalau nggak dikubur, nanti lo ketabrakan katanya. Bukan begitu, karena kucingnya nggak tahu aturan. Di jalanan dia nyebrang. Harus kita kubur, kalau nggak dikubur nanti yang nabrak. Bau. Oh, bukan nanti yang nabrak jadi kecelakaan. Bukan, Iya, iya. bukan. Dia nggak bisa ngubur Makanya sendiri ya. hati-hati gitu, jangan ngebut. Jadi kalau kucing nyebrang, rem dulu motor kita gitu deh. Iya, begitu. Oke, baik Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan yang mau bertanya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Idah dari Cikaret, Alfalah. Iya, Bu Idah. Mas, saya bertanya, Iya, silakan.
suami saya kerja luar negeri, selingkuh, apa mimpi saya sugesti, mah? Iya. Suami saya kerja di luar negeri. Selingkuh. Selingkuh, ya. Apa itu sugesti? Bukan. Kenyataan selingkuh. Karena jauh dengan Ceidah. Di sana dia kesepian, ketemu cewek. Bukan sugesti, tapi itu realita. Nggak mungkin begini mah, bisa jauh, terus dia khawatir, terus jangan-jangan selingkuh nih. Saya Jangan-jangan tanya, selingkuh. selingkuh beneran atau baru khawatir? Khawatir. Oh, Baru khawatir. Oh, khawatir Iya. dia akan selingkuh. Itu sugesti. Karena sering dengar berita, kalau suami jauh dari bininya, dia pacaran, maka Ceidah jangan terlalu bersugesti. Sering SMS suaminya, aku setia menunggumu Akang. Begitu Ceidah. Terima kasih, Mas. Kembali Assalamualaikum kasih. warahmatullahi Itu wabarakatuh. sugesti karena banyak Waalaikumsalam. orang lain yang lakinya selingkuh. Iya. Tapi apakah kalau kita punya sugesti seperti itu terus jadi akan kejadian, Mas? Oh Selingkuh. tidak. Makanya jangan yakin dengan sugesti. Sugesti yang positif, insya Allah energi yang datang pun jadi positif. Jangan mensugestikan dengan yang negatif. Karena nanti yang hasilnya akan negatif. Begitu Ceidah. Ya, gitu Ceidah. Iya, tadi saya sempat bingung pertanyaannya begitu ya. Oke, baik, yang berikutnya Bu, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ilah Ya. dari Masjid Taklim Al-Falah Cikaret 2. Mangga Ya. Ceilah. Ceilah. Yang ingin saya tanyakan, Ya. Ma, sebenarnya melakukan sugesti untuk membuka aib orang lain itu boleh tidak, Ma? Tidak boleh, haram. Sugesti pengen membuka aib orang lain. Pikir, kalau aib saya dibuka oleh orang lain, mau apa enggak Ceilah? Iya, tidak mau, Ma. Jangan punya sugesti yang Tapi buruk. kayak yang di TV-TV itu kan suka ada, Ma. Itu haram acara itu. Oh iya. Yang namanya membuka aib orang, Ya. pembawa acaranya, sopirnya, wartawannya semua berdosa karena membuka aib orang lain. Kalau yang nontonnya, Ma, seperti saya sendiri. Sama, Oh, jangan gitu. mau nonton Ya. yang begitu. Kalau Terima kasih. ratingnya rendah, acara itu tutup. Ya. Kenapa? Banyak setan, buka aib orang lain, hobi, masya Allah, dosa semuanya. Terima kasih, Ma. Ratingnya bagus karena yang nonton Wassalamualaikum semuanya udah warahmatullahi kemasukan setan, wabarakatuh. ngebuka aib orang Waalaikumsalam lain. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan Dosa semuanya. Kameramennya, wartawannya itu kan cuma disuruh, Mah. Walaupun disuruh, kalau disuruh berbuat dosa jangan mau dong. Masih banyak kerjaan yang lain. Kenapa tidak? Disuruh nyebur, mau kamu? Enggak. Ya jangan mau lah. Iya, begitu ya. Ikut acara kayak kita nih. Nah. Di kameramen nih semua baik-baik semua. Iya. Masya Allah, insya Allah yang di atas, yang di bawah. Penontonnya baik-baik semua. Amin ya Allah. Insya Allah dapat ridho Allah. Iya. Kalau Allah sudah ridho, apapun ya Allah miliki diberikan kepada kita. Termasuk surganya Allah. Amin. Mau? Jangan Iya. mau disuruh acara-acara yang negatif begitu Iya. dosa. Tahu? Ucok aja udah ada kemajuan Mas sekarang mah. Dia sekarang tahu katanya kalau mau kawin lagi nggak usah minta izin. Kagak nyambung ngomongnya. Dia itu doang mah yang dipikirin mah dari acara ini. Wah ternyata kalau gue mau kawin lagi nggak harus minta izin. Udah mampu belum Cok ya? Satu aja nggak Tahu kumpanin. iya. Oke baik yang berikutnya silakan. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Haji Evi dari Majelis Taklim Kaum Ibu Al-Husna Kebon Baru Tebet, Ya, Jakarta Epi, Selatan. tanpa tamala. Ya. Saya mau bertanya, Mah, Iya. apa bedanya sugesti dan halusinasi? Ya. Dan apakah boleh dalam Islam mempercayai sugesti? Iya. Begitu aja, Mah. Terima kasih, Ya. Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Beda. wabarakatuh. Kalau sugesti itu sesuatu yang mendorong kepada kita perbuatan baik itu baik ataupun buruk. Itu firasat. Kalau halusinasi bayangan. Ya. Lagi diam. Sepertinya kita lagi keluar negeri melayang. Iya. Itu halusinasi, bayangan. Jadi sangat berbeda antara sugesti dengan halusinasi. Beda. Iya. Apakah sugesti diperbolehkan katanya memang? Dalam Kenapa? Islam, apakah sugesti diperbolehkan? Boleh asal sugesti yang positif. Ya. Saya ini mau nikah dengan seorang perempuan. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada seorang istri, apalagi nanti punya anak. Maka saya mensugestikan diri, nyari duit, semakin rajin, semakin semangat. Anak saya makin gede, makin butuh biaya. Itu sugesti yang positif. Del. Iya, begitu Ibu Evi tanpa tamala. Iya, Evi tanpa tamala. Baik, sekarang Selamat saya akan malam. bacakan pertanyaan dari Danus Sutanto yang bertanya melalui Facebook di fanpage Hati ke Hati bersama Mama Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mah, saya ini terjebak sama sugesti yang saya buat sendiri. Pastinya tentang sugesti yang negatif. Sehingga hidup saya selalu suram. Gimana agar saya kembali ke jalan yang benar? Kembalikan Anda mensugestikan diri. Nabi mengatakan, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin rugi. Ya. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin rugi, siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin beruntung. Maka tiap hari kita lihat, sudahkah ada kelebihan ibadah saya daripada kemarin? Sugestikan diri saya lebih baik daripada kemarin, pasti kita termasuk orang yang beruntung. Jangan mensugestikan yang buruk. Makanya tingkatkan ibadah kita, tingkatkan amal kita, tingkatkan sedekah kita. Ini sugesti yang positif, pasti kita semakin positif. Karena energi yang datang semakin baik. Iya, oke, baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, masih ada majelis talim yang belum diabsen. Yang berikutnya ini adalah majelis talim Nurul Umi. Waalaikumsalam. Dari daerah mana Umi? Kebayoran Lama. Seberapa lama Bu? Lama banget ya. Yang berikutnya adalah majelis talim Al-Falah 2 Cianjur. Waalaikumsalam. Bareng sama Al-Falah 1? Berangkatnya bareng Bu? Dari Cikaret ya? Iya, terima kasih. Udah makan? Bawa oleh-oleh enggak? Buat saya atau buat bekal? Iya, ragu-ragu jawabnya iya, buat bekal ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang sugesti. Langsung saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya lagi. Siapa Bu? Silakan, Kebayoran Lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Neneng dari Majelis Talim Neneng. Nurul Umi. Mama, saya mau nanya. Iya, Ceneneng. Ada orang itu yang membawa kemana-mana Al-Quran sama ayat kursi. Karena dia membawa itu merasa aman. Yang saya ingin tanyakan ke Mama Dede, apakah itu kepercayaan dia atau hanya sugesti aja? Ya. Makasih Mama Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Fungsi wabarakatuh. Ya. daripada Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Fungsi Al-Quran petunjuk buat manusia. Menjelaskan petunjuk, pembeda yang boleh yang tidak, yang baik yang buruk. Itu fungsi Al-Quran. Kalau dia hanya bawa, kagak dibaca, kagak dikaji, kagak ditadaburkan, artinya cuma sugesti doang. Yang benar dibaca, ditadaburkan, baru itu benar-benar mengamalkan isi Al-Quran. Iya. Tapi apakah dengan membawa gitu aja orang bisa aman di perjalanan? Kenapa? Dengan membawa Karena itu. dia yakin kalau dia kemana-mana ngekepin Quran, dia aman. Dia pede kemana-mana, ada Quran bersamaku. Tapi fungsi Al-Quran jadi berubah. Jadi Iya. seperti satpam. Iya. Harusnya dibaca dan Ditadaburkan. Iya, gitu. Oke, Ibu, Kebayoran Lama, Ceneneng. Baik, yang berikutnya Bu, ada lagi yang mau bertanya? Silakan dari Sunter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, saya mau bertanya. Sok. Saya Ibu Sulis dari pengajian Kayak Majelis penyanyi Taklim. itu ya deh. Iya, ada Salawatan. Silakan. Udah gede sekarang ya. Majelis Taklim Nurul Falah, Tua, Iya. limanya sulit. Sunterjaya Bentengan. Silakan. Mas, saya mau bertanya, bagaimana Islam menyikapi hari-hari? Iya. Misalnya hari baik, Iya. misalnya untuk hari pernikahan dan lain-lain. Ya, Apakah itu bagian dari sugesti, Mah? ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, hari wabarakatuh. baik, hari buruk ya. Waalaikumsalam. Anda lihat Al-Baqarah 189. Yas'alunaka anilahillah. Qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Kalau ada hambaku bertanya kepadamu tentang ahilah, bulan sabit, pergantian hari, dia nggak ada kecil-kecil, gede-gede, kecil-kecil, kecil hilang. Itu mawaqitu linnas wal hajj. Waktu yang sekian banyak yang lo siapkan buat manusia. Artinya kata Allah dalam ayat ini yang namanya hari semuanya sama. Tergantung kita mempergunakannya. Ibu ini nanya, kalau ada orang misalnya menikahkan anaknya, apakah itu hari baik, hari buruk? Hari semuanya baik kata Allah dalam ayat ini tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Boleh jadi ada orang yang menikah, perempuannya lahir pada hari Senin, Wage, Kliwon, Manis, Pahing. Pon.
PON, Asian Games, habis PON Asian SEA Games. Games, SEA Games dulu. Oh, SEA Games dulu, SEA Games baru dulu. Asian Games. Baru Asian Nah, Games. gitu. Olimpiade ya. Itu dalam Islam tidak ada. Tidak ada. Tidak Ya. ada. Semua hari baik tergantung bagaimana memanfaatkannya. Cuman ada cumanya deh. Ya. Yang namanya manusia ada saat-saatnya doanya dikabul, ada tidak. Itu yang membedakan. Ya. Jadi ada saatnya ketika orang itu berdoa dikabul, ada saatnya tidak. Itu yang membedakannya. Gitu, Bu. Ya, begitu Ibu. Ya, tapi mah ada orang yang misalnya gini mah, sudah ditakdirkan untuk tabrakan misalnya di hari Selasa, gitu. Nah terus orang bilang nih hari Selasa memang hari sial mah dibilang gitu. Nah itu apakah memang takdirnya dia akan mendapatkan kesialan atau memang karena memang kesialan diadakan di hari Selasa khusus? Enggak. Sekali lagi, Ya. tadi Mama bilang Del, yang namanya takdir ada takdir ilahiyah, itu takdir. Ada takdir ikhtiariah, itulah kodo. Jadi kalau yang namanya takdir ilahiyah tidak bisa dirubah dengan apapun. Takdir ikhtiariah yang kita kenal dari mengetahui dengan kodo bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan takorub, dengan ibadah, dengan tawakal kepada Allah. Itu perbedaannya. Iya begitu. Oke baik. Ibu ada lagi yang mau bertanya Bu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sopi dari Majelis Taklim Al-Falah 1 Cianjur. Iya. Saya mau bertanya Ma, Iya. terkadang ada anak bayi yang suka senyum-senyum sendiri gitu, main sendiri, kadang ada yang ngajak main gitu. Iya. Apakah yang saya akan tanyakan, apakah bayi bisa melihat hal gaib gitu? Baik. Apa hanya itu sugesti saya saja? Jadi gini, yang namanya bayi kadang-kadang senyum sendiri. Boleh jadi malaikat yang ajak senyum. Tapi kalau anak-anak sudah misalnya 3 tahun, 4 tahun, dia ngobrol, dia senyum-senyum, boleh jadi ada jin yang nampak oleh anak tadi, mengajak berbicara, maka kita orang tua buat berobat anak tadi. Begitu, karena khawatir jadi rusak nanti pergaulannya. Iya. Ya makasih Ma. Ya. Assalamualaikum. Tapi kalau bayi mah warahmatullahi nggak masalah, itu senyum dengan malaikat. Iya, oke. Ya, masih bisa Bu yang ingin bertanya? Ya, boleh sekarang. Silakan Bu. Bayoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Gita dari Majelis Gita? Taklim. Ya, Namanya Gita. kita. Gita ya. Golep. Oh. Ya. Dari pengajian Majelis Taklim Nurul Umi Kebayoran Lama. Kita. Iya. Iya. Oh tanya Ma, Sok. Iya. saya ini kan seorang janda Ma. Ya. Kode-kode. Hai, pemesan Iya. TP, ada yang naksir? Begitu. Kode cak kode. Punya ya. anak 3 nih Ma. Ya. Saya ini kan anak saya ini sering ada yang ngasih uang gitu. Tapi uang itu orangnya kerjanya di malam gitu mah. Iya. Itu ada pengaruh nggak itu mah? Kalau Anda tahu orang tadi hanya kerja malam dan itu halal, nih mereka kerja malam ini. Iya. Kita juga saya Iya. kerja malam, Iya. tapi itu halal nggak masalah. Tapi kalau kerja malam dalam tanda kutip, misalnya perempuan tadi maaf ngejablay, Iya. misalnya. Nah, dan tidak punya penghasilan lain, lebih baik Anda tolak. Ya. Karena Itu sangat berpengaruh dengan kelakuan anak Anda. Ibu kita. Oh begitu ya Iya, Mas. Bu Gita. Terima kasih Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Masih membahas tentang sugesti. Ibu-ibu masih ada yang mau bertanya? Silakan dipersiapkan pertanyaannya. Saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk dari Elisa Safitri. Bertanya melalui email hatikehati@an.tv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mah, kerokan saat masuk angin, sugesti atau pengobatan mujarab, Mah? Kalau ngidam saat hamil, apakah termasuk sugesti juga, Mah? Orang yang sedang meriang dikerok, kemudian sembuh, itu bukan sugesti. Emang dikerok, dari pori-porinya keluar angin yang tidak harus ada di situ. Kemudian orang lagi ngidam, kenapa? Apakah itu sugesti juga ntar kalau nggak diturutin anaknya ngacai? Lah, itu sugesti. Iya. Karena sebetulnya banyak yang ibu-ibu lagi hamil mangpang-mengpeng. Biar dimanja sama suaminya. Beliin bakso dong di Bandung. Ya Allah, kurang kemudian lapar lagi. Iya. Itu sugesti yang buruk. Iya, iya. Tapi nggak benar ya kalau nanti akan ngacai. Nggak benar. Bohong itu ya. Bohong. Oke, baik ya. Obok itu mah. Berikutnya Bu, ada yang ingin bertanya?
Ya silakan tadi, ya. Ya, Ya. aduh. Awas, Hati-hati hati-hati. jatuh Bu ke belakang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Sumiati dari Majelis Taklim Nurul Umi, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Mangga cencung. Saya ingin bertanya, Mama. Ya, Sok. silakan. Ini di luar dari tema ya, Ma? Ya, Boleh, mangga cencung. cencung. Kebetulan saya punya saudara perempuan Saya juga dan ya. saudara perempuan saya itu punya suami pernah meminjamkan uang ke ibunya. Ya, Nah, kebetulan suami dari saudara saya itu meninggal ya, dan kebetulan juga menyusul ibunya pun meninggal. ya. Dan yang akan saya tanyakan itu, siapa yang akan bertanggung jawab dari hutang ini sehubungan dengan sistem meminjam ini antara anak dan orang tua? Ya. Cuma cukup begitu aja, Mama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya, orang tua saya butuh duit, butuh apapun, nggak perlu minjem kok. Saya juga kalau nggak diurus orang tua nggak seperti ini, kasih aja nih mak buat mak. Makanya amat dipikirin. Jadi harusnya pasangan suaminya merelakan ikhlas ini buat orang tua suami saya. Jadi bebas pahala buat suaminya. Tapi karena udah kadung ini adalah pinjam meminjam gitu, gimana Ma? Kalau memang ini kadung pinjam meminjam, maka ketika ibunya meninggal dunia, harta peninggalan ibunya dikeluarkan dulu buat bayar utang. Kalau masih tersisa, ahli warisnya boleh membagi warisan. Kalau memang ibunya ini tidak punya peninggalan apapun, maka ahli warisnya mendapat warisan hutang si ibu kepada anaknya yang udah meninggal tadi. Iya, Bayar oleh ahli warisnya. iya begitu, oke ya. Terima kasih, Mama Kembali Dede. kasih. Iya, oke Cencung. baik. Yang berikutnya siapa lagi Bu? Ada yang mau bertanya? Ya silakan Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Suratmi dari Majelis Taklim Nur Fala Sunterjaya. Oke. Saya mau bertanya mah, Ya. tapi di luar tema. Silakan Bu Ratmi. Ini kan saya suka ini masuk ke masjid ya mah ya. Iya. Cuman kalau kita mau sholat tahiyatul masjid, kan ini waktunya biasanya kan kalau yang rame Idul Adha atau Idul Fitri ya Bu ya. Tapi kita enggak ketempatan di masjid. Kita wajib sholat tahiyatul masjid Tidak apa enggak? ada sholat tahiyatul lapangan. Nggak usah Bu Ratmi. Kalau di Ya. masjid baru tahiyatul masjid. Di lapangan kagak ada tahiyatul lapangan. Ya. Kagak usah. Terima kasih. Kembali Ya. kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Satu lagi masih ada kesempatan Bu untuk bertanya. Ya, silakan. Iya, agak cepat. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Latifah dari Majelis Taklim Kaum Ibu Al Husna mau bertanya Iya. masalah Masalah. sugesti mah. Iya. Apakah sugesti itu salah satu tidak kepercayaan pada Allah? Aha. Misalnya gedung-gedung atau hotel-hotel yang tidak mau berlantai tinggi atau 14, Iya. 13 Iya. itu akan membawa Itu kesialan. syirik. Ya. Itu syirik. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu syirik. Keyakinan itu mensugestikan bahwa itu akan menjadi kecelakaan kalau ada kamar nomor sekian. Ya. Nah, itu syirik. Iya. Percaya kepada selain Allah. Mang banyak mah gedung-gedung yang lantai 4 nggak ada, lantai 13 nggak ada. Jadi habis Iya. 1, 2, 3, 5. Habis 11, 12, 14 gitu. Nah itu syirik. Jadi Percaya kepada selain Allah. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sugestikan diri kita yang berikan pertolongan hanya kepada Allah. Yang jelas kita ibadah dulu, baru minta pertolongan. Allah berikan keselamatan kepada kita. iya, begitu Ibu. Ya. Baik, sekarang waktunya kita mendengarkan Mama memberikan kesimpulan untuk tema kita sugesti. Silakan, Ma. Pemirsa, sugesti yaitu suatu proses kejiwaan, psikologis, di mana seorang memimpin hatinya, memimpin perasaannya ke arah di mana dia tersugesti. Kalau orang ini membaca suatu ramalan yang positif buat kehidupan dirinya, maka dia akan tersugesti melakukan yang positif dan biasanya yang dia hasilkan pun akan positif. Tapi kalau dia tidak maksimal, apa yang diharapkannya tidak akan dia raih. Tapi kalau suatu saat dia akan baca ramalan, suatu saat dia akan jatuh ke tempat yang tidak baik atau tidak ada berkeberuntungan, maka dia pun akan tersugesti dengan yang buruk. Bolehkah kita bersugesti? Boleh kalau bersugesti dengan yang positif. Tapi jangan yang negatif. Tapi jangan tergantung dengan sugesti kita. Karena tempat kita bergantung hanya Allah. Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Yakinkan di hati kita yang berikan pertolongan hanya Allah. Maka tempat kita memohon, tempat kita bergantung, tempat kita ibadah hanya kepada Allah. Yuk, sugestikan diri kita hanya kepada Allah. Tujuan akhir kehidupan kita libtigo imardotillah, hanya merasakan ridho Allah semata-mata. Iya. Pemirsa, saya informasikan lagi buat Anda yang ingin majelis taklimnya hadir menyaksikan langsung acara ini, silakan dikirimkan nama majelis taklim Anda melalui SMS ke 0812 192 33102. 0812 192 33102. Pendaftarannya gratis dan tidak ada kerjasama dengan pihak manapun untuk menghadirkan majelis taklim di acara ini. Ibu-ibu, terima kasih sudah hadir di sini semua. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan. Mudah-mudahan kehadiran ibu di sini juga dihitung sebagai ibadah, diganjar pahala yang besar. Insya Allah pemirsa, besok kita masih bisa ketemu lagi, tentunya tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.